Jangan nangis, Xiaoyi. Masih ingat apa yang Mama bilang padamu? Ambil foto, naik pesawat besar, cari papa. Taburkan abu mama di ladang bunga agar mama bisa berubah jadi bintang kecil. Menemani Xiaoyi. Xiaoyi anak baik. Nanti harus dengar kata papa, ya. Dia orang yang sangat lembut. Dia akan sangat baik padamu. Sangat baik. Ada apa denganku hari ini? Selalu gelisah. Mama. Mama tenang saja. Xiaoyi pasti akan menemukan papa dan tumbuh besar dengan sehat dan bahagia. Presiden Direktur, mengenai rencana buka cabang di luar negeri, Dewan Direksi tidak ada keberatan. Tapi, kalau Anda harus tinggal lama di cabang sana, mereka tidak setuju. Urusanku bukan urusan mereka. Beritahu bandara, siaga penuh. Xiaoyi sudah capek sekali mencari papa. Nak, kamu salah orang. Aku bukan papamu. Tapi mama bilang orang di foto ini adalah papa. Anda adalah papa Xiaoyi. Zhongling. Kamu mau apa? Lepaskan aku. Nona sudah mengejarmu berbulan-bulan. Kamu tetap tidak mau menerima. Kalau kamu begitu pemalu, mending aku bantu saja. Tenang saja, aku pasti akan bertanggung jawab padamu. Zhongling. Kamu berani diam-diam melahirkan anak sebesar ini untukku? Sorot matanya bahkan mirip denganku. Dulu, yang bilang akan bertanggung jawab padamu adalahmu. Yang meninggalkanku, pergi dengan pria lain ke luar negeri juga kamu. Sekarang anak ini kau kirim ke hadapanku. Di matamu, aku ini sebenarnya apa? Aku tidak punya anak. Kamu salah orang. Presiden Direktur, wajah tuan kecil ini sangat mirip dengan Anda. Masa bukan anak Anda? Ayahku namanya Nanfeng. Namaku Zi. Mama bilang, iya. Nanfeng mengerti hatiku. Diam. Namaku He Xiao. Aku CEO grup He. Yang dia permainkan itu, pemuda miskin Jiang Nanfeng, sudah mati. Pulang dan beritahu wanita itu, aku tidak mengakui. Kamu anak haram. Mau aku besarkan anak haram untuknya? Datang sendiri dan mintalah padaku. Tapi mama tidak bisa datang. Dia tidak bisa datang. Kalau begitu, pergilah menemaninya. Buang dia keluar. Ayah jahat, ayah buruk. Aku tetap mau masuk. Wah, dapat ide. Rencana B mulai-mulai. Cari ayah, bayaran tinggi. Cari ayah, bayaran tinggi. Cari ayah, bayaran tinggi. Anak ini, kok mirip sekali dengan He Xiao waktu kecil. Sama persis. Nah, kamu anak siapa? Ayahmu di mana? Kakek, ini ayahku.
Benar-benar anak He Xiao ya. Hahaha. Panggil aku kakek buyut. Aku akan ajak kamu mencari ayah. Bagaimana? Benarkah? Kakek buyut, kakek buyut. Hahaha. Ling Ling, lihat nih. Kok ada benang kelihatan? Benang? Ini. Kalung yang sudah lama kusuka itu, kalung semahal ini. Pasti kamu nabung lama banget ya. Jangan beli lagi nanti. Kamu bekerja keras untuk cari uang. Aku nggak mau kamu susah-susah begitu. Yang penting kamu suka. Zhongling, berdasarkan apa kamu pikir? Aku akan mengakui anakmu? He Xiao, kenapa kamu biarkan cicitku kedinginan di luar? Kalau sampai dia kedinginan, aku nggak akan beres denganmu. Itu anak si wanita jalang itu. Bukan anakku, kakek salah lihat. Ibunya pasti wanita yang pakai kalung itu ya. Kakek buyut, kok kakek buyut tahu tentang mama? Cuma dengar-dengar saja. Belum pernah ketemu. Gini deh, Xiao Yi, bawa mama kamu ke sini. Biarkan kakek buyut ketemu, ya? Kok diam saja? Kayaknya mamamu itu ikut sama pria tua kaya, lalu nggak mau bawa kamu si pengganggu ini ya. Jangan ngomong sembarangan, mama enggak. Jangan bilang begitu tentang mama. Nanfeng, sejak kamu dibawa pulang ke keluarga He, kapan pernah kamu bertingkah seperti ini? Aku tahu, selama ini, kamu selalu menolak calon-calon yang dikenalkan oleh paman-pamanmu. Aku sudah paham. Di hatimu, masih ada dia. Xiao Yi, Kamu tahu mama ada di mana. Kita jemput dia pulang ya. Mama ada di langit. Sudah jadi bintang kecil. Ibu di surga menjadi bintang kecil. apa maksudnya ibu di surga? Menjadi bintang kecil. Aku kasih tahu, anak-anak tidak boleh berbohong. Mengerti? Xiaoyi tidak berbohong. Justru mama yang berbohong. Mama tidak datang dalam mimpi mencari Xiaoyi. Kata-kata mama semuanya bohong. Mama sudah meninggal, tidak akan pernah menemani Xiaoyi lagi. Apa katamu? Dia sudah meninggal. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia meninggal? Kata dokter, mama terkena kanker stadium akhir, tidak bisa disembuhkan. Orang baik tidak panjang umur. Orang jahat justru panjang umur. Kanker. Stadium akhir. Sengaja menjebak. Memaksa aku memaafkannya, ya? Tidak mungkin. Pulang dan beritahu ibumu. Dimanapun dia berada. Segera muncul di hadapanku. Mama. Aku takut, Mama. Xiao Yi masih anak-anak. Dia ngerti apa? Ayo, bawa tuan muda kecil keluar. Kakek tahu, kamu masih belum bisa melupakan. Gadis itu tidak bisa menerima seketika. Orang-orang, ya, harus selalu maju, harus belajar, melepaskan. Anda tidak tahu wanita itu? Betapa licik dan jahatnya, apa mati palsu baginya? Hal yang biasa saja. Jadi, aku tahu batasnya. Urusan ini jangan kamu campuri lagi. Paman asisten, aku lapar. Kamu tunggu di sini dengan baik. Aku akan cari makanan untukmu. Mama, Papa sama sekali tidak. Seperti yang kamu katakan. Mama, kamu harus jadi bintang kecil. Selalu menemani Xiaoyi.
Aduh, ini bukan juara pertama. Jiang Nanfeng, kok cuma makan nasi putih? Seumur hidup belum pernah makan daging, ya? Ayo. Tuan muda ini hari ini traktir kamu makan. Kok tidak makan? Tuan Song. Mengajak orang makan. Cuma makan ini? Keluarga Song. Apakah sudah bangkrut? Zongling, kamu? Kamu apa kamu? Dengarkan baik-baik, mulai hari ini. Jiang Nanfeng. Aku yang jaga. Teman sekelas Nanfeng, ini. Semua adalah koki top di rumahku, dimasak. Mulai hari ini, makananmu. Aku yang tanggung. Masih belum pergi? Nunggu makan sisaannya? Zhongling, asalkan kamu muncul sekarang. Demi anak, aku bisa tidak mempermasalahkanmu, hal-hal dulu. Tuan muda, tuan muda kecil, lari sendiri. Dia pasti cari ibunya. Ikuti diam-diam. Ketemu Zhongling, lapor segera padaku. Mencari ladang bunga agar Mama bisa jadi bintang kecil. Ketemu? Mama sebentar lagi bisa jadi bintang kecil nemenin Xiaoyi. Nanti kalau Mama sudah tidak ada, Xiaoyi harus kuat ya. Jangan gampang nangis lagi. Mama lihat Xiaoyi nggak nangis. Xiaoyi kuat. Sayang, jangan nangis. Mama yang urus dia. Berani-beraninya bikin anakku jatuh, gua hajar. Sebentar lagi aku juga punya Mama yang nemenin. Ma, lihat, ada maling bunga di sana. Pak He, ada orang yang merusak ladang bunga istri Bapak. Kami tidak berani masuk sembarangan. Sebaiknya Bapak lihat sendiri. Siapa yang berani ganggu ladang bungaku? Ling? Keluarga Zhong mengalami masalah sebesar ini. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Aku adalah putri tertua keluarga Zhong. Kamu cuma seorang pemuda miskin yang tak punya apa-apa. Jangan-jangan kamu pikir, aku serius denganmu? Meski sekarang aku tak punya uang, tapi aku janji, pasti akan memberimu kehidupan yang kamu inginkan, Ling. Kita tidak usah ke luar negeri. Bagaimana? Jangan panggil aku Ling. Nama panggilan itu hanya boleh dipakai oleh keluargaku. Ling? Pergi sana. Pergi sana. Kamu cuma mainan yang kubeli untuk kesenanganku. Seekor anjing yang merangkak di bawah kakiku, berdasarkan apa kamu merasa? Aku akan karena seekor anjing. Meninggalkan para anak orang kaya itu? Kamu hanya menganggapku sebagai mainan. Tapi aku benar-benar mencintaimu. Ling, asalkan kamu mau tinggal, anggap aku apa saja boleh. Ling? 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 Kenapa? Kenapa? Kenapa aku tak punya apa-apa? Kenapa? Kalau kamu hanya cinta uang, maka aku akan menjadi orang kaya. Kalau kamu ingin menjadi burung kenari emas, maka aku akan membangunkanmu. Sangkar emas dengan tanganku sendiri. Di hidup ini, jangan harap kamu bisa keluar.
Pahe, sejak Anda membeli kebun bunga ini untuk istri Anda, tidak ada yang diizinkan masuk, saya terpaksa baru menelepon Anda. Mengerti. Saya yang urus, kamu pergi saja. Setelah membeli tempat ini, baru pertama kali saya datang. Masih sama indahnya seperti dulu. Tuan, apakah Anda bersedia menikahi wanita di hadapan Anda, kaya atau miskin, sehat maupun sakit, seumur hidup, tidak pernah meninggalkannya? Saya bersedia. Nona Zong, bagaimana denganmu? Apakah kamu bersedia menikah denganku? Baik sehat maupun sakit, kaya atau miskin? Seumur hidup, tidak pernah meninggalkan. Aku bersedia. Aku bersedia. Kalau begitu, pernikahan kita diadakan di sini saja, bagaimana? Tidak. Impianku adalah pernikahan di kastil. Aku punya banyak uang, mampu mengadakannya, kamu tidak perlu menghemat uang untukku. Zhongling, tempat ini sudah milikku, aku tidak akan membiarkan siapapun merusaknya. Presiden Direktur, Kenapa kamu di sini? saya mengikuti Tuan Kecil. Dia sedang menggali lubang di sana, katanya agar Mama berubah menjadi bintang kecil. Nona Zong belum muncul. Jangan-jangan dia benar-benar. Ah, konyol. Sampai sekarang masih berpikir menipuku. Bahkan bekerja sama dengan anak. Bagus sekali. Mama, kamu harus berubah menjadi bintang kecil ya. Xiaoyi masih menunggu Mama meniupnya. Kalian berdua, ibu dan anak, memang satu lebih pandai berakting dari yang lain. Apa isi tas ini? Foto lagi? Papa jahat, kembalikan Mama padaku. Cepat kembalikan Mama. Zhongling, kamu menyuruh anak kecil untuk membuat kerusakan? Bahkan tempat ini enggan kau tinggalkan untukku, ya? Penjahat, kembalikan Mama. Cepat kembalikan Mama. Jangan berakting di sini. Aku tahu. Ibumu ada di sekitar sini, mengawasi. Zhongling, kalau kau tidak memberitahuku sendiri, aku tidak hanya tidak akan mengakuinya, aku bahkan akan membuatnya seperti masa kecilku dulu, hidup terlantar di jalanan, berebut makanan dengan anjing liar. Kata orang, kalau Xiaoyi mengubur Mama, Mama akan berubah jadi bintang kecil dan menemani Xiaoyi. Kamu orang jahat, cepat kembalikan Mama. Memang pantas anak Zhongling. Lebih keras kepala dari mulutnya. Jangan bilang Zhongling belum mati. Bahkan kalau dia benar-benar mati, kau harus bawa orangnya dari alam baka untuk menghadapku. Sebelum bertemu ibumu, kau jangan pergi kemana-mana. Mama sudah meninggal. Zhongling, kau benar-benar melahirkan anak yang baik. Bukannya ibumu sudah mati? Kalau begitu, aku akan mengantarmu ke alam baka untuk menemaninya. Mama. Zhongling. Tidak. Tidak. Aku belum balas dendam padamu. Bagaimana mungkin kamu mati? Mama salah ngomong. Kamu bukan orang baik, kamu penjahat besar. Mama cuma mau dikubur di tempat yang paling dia suka. Kenapa kamu menghalangi? Aku benci kamu. Aku benci kamu. Zhongling, kalau bukan karena aku mengenalmu, aku benar-benar tertipu olehmu. Untuk menipuku. Bahkan abu jenazahmu sendiri sudah kamu siapkan. Kamu main sandiwara ini bukannya cuma mau tahu apakah aku masih memikirkanmu, ya? Memang ada kamu di hatiku. Tapi, itu kebencian. Kebencian yang ingin menggiling tulangmu menjadi abu. Kebencian seperti itu, Apa yang mau kamu lakukan pada mamaku? Kembalikan Mama. berhenti main sandiwara.
Tipu muslihat kecil ibumu ini sama sekali tidak meyakinkan. Di dalam sini bukan Abu Zongling. Mama! Ini Cincin yang kuberikan padanya. surat kematian Mama. Mama benar-benar sudah meninggal. Tidak. Ling-Lingku tidak mungkin mati. Bagaimana mungkin dia mati? Aku sudah membencimu selama 5 tahun penuh. 5 tahun. 5 tahun? Aku benci kau menipuku. Aku benci kau meninggalkanku. Tapi aku tak pernah sekalipun ingin kau mati. Tuan Jiang. Apakah Anda bersedia mengambil wanita di hadapan Anda sebagai istri? Baik dalam susah maupun senang, sakit maupun sehat. Seumur hidup, tak berpisah selamanya. Tidak. Ling-Ling, Zongling adalah milikku. Tak seorang pun boleh membawanya pergi, tidak boleh. Ling-Ling. Jangan pernah kita berpisah lagi. Setuju, Kam? Anu jahat. Jangan sentuh Mama. Ini semua salahmu. Mama terbang pergi. Tidak bisa jadi bintang kecil yang menemani Xiaoyi selamanya. Sepertinya Nanfeng sudah menerima Xiao Yi. Akhirnya, aku bisa tanpa beban lagi. Mencari keluarga He untuk balas dendam. Presiden Direktur. Selidiki kehidupan Zongling setelah dia ke luar negeri. Ini adalah catatan Xiao Yi tentang ibunya. Jaga baik-baik dia untukku. Wah, wajahmu cantik sekali ya, pelayan kecil. Siapa namamu? Nona, tolong jangan mengganggu pekerjaanku, ya? Hei, aku ini putri kedua keluarga Zong. Dingin sekali ya, aku suka tipe seperti ini. Mulai sekarang, aku tidak hanya akan mengejarmu di sekolah, tapi juga di sini. Sampai aku berhasil mendapatkanmu. Lihat itu. Itu calon pacarku. Namanya Nanfeng, Jiang Nanfeng. Aku paling suka Jiang Nanfeng yang paling kusukai. Lihat, kue buatanku sendiri, di dalamnya aku taruh banyak sekali mangga kesukaanku. Enak banget, coba cicip. Enak nggak? Cepat panggil ambulans. Nanfeng, cepat panggil ambulans. 120. Jiang Nanfeng, maafkan aku. Aku cuma ingin membuatmu makan buah kesukaanku. Menemaniku melakukan hal yang paling kusukai. Aku tidak tahu kamu alergi mangga. Maafkan aku tidak akan makan mangga lagi selamanya. Kamu bilang akan menemaniku seumur hidup. Jangan ingkar janji, ya. Ling-Ling, mangga. Seharusnya aku yang menemanimu memakannya. Pelayan kecil. Siapa namamu? Jiang Nanfeng yang paling kusukai,
Di dalamnya aku taruh banyak sekali mangga kesukaanku. Menemaniku melakukan hal yang paling kusukai. Bodoh kecil. Jangan nangis. Aku ini orangnya paling menepati janji. Karena sudah berjanji padamu, aku pasti akan menemanimu seumur hidup, dimanapun kamu berada. Aku akan menemanimu seumur hidup, dimanapun kamu berada. Dimanapun kamu berada. Seharusnya aku sudah menemanimu. Presiden Direktur. Cepat panggil dokter. Presiden Direktur shock anafilaksis. Ayah sakit. Untuk apa kamu begini? Orang yang sudah meninggal tidak bisa hidup kembali. Xiaoyi sudah tidak punya ibu. Kamu masih mau membuatnya juga tidak punya ayah? Ayah tidak mau Xiaoyi lagi. Kakek benar, pahitnya tidak punya ayah dan ibu. Sudah aku rasakan, tidak boleh biarkan Xiao Yi menjadi seperti aku Ling Ling. Aku akhirnya ingkar janji. Ayah cuma makan sesuatu yang tidak baik. Beberapa hari lagi akan sembuh. Xiao Yi tenang saja. Ayah akan selamanya menemani Xiao Yi. Presiden Direktur Anda menyuruh saya menyelidiki masalah Nona Zong sudah ketemu. Pak Direktur, Anda menyuruh saya menyelidiki tentang Nona Zong. Sudah saya dapatkan hasilnya. Dari catatan medis Nona Zong, memang benar kanker stadium akhir. Karena penanganan yang tidak tepat waktu, menyebabkan kematian. Dan menurut keterangan tetangga sekitar, kehidupan Nona Zong selalu serba kekurangan. Dia bilang, Menurutmu apa? Saya akan rela melepaskan para anak orang kaya hanya karena seekor anjing? bagaimana mungkin tidak punya uang? Kami sudah menanyai tetangga sekitar. Mereka semua bilang, sejak Nona Zong pergi ke luar negeri hingga sekarang, dia selalu sendirian, membesarkan si kecil. Billy. Di sisi Nona Zong, tidak pernah ada pria lain. Seharusnya aku sudah menyadarinya, kata-kata kejam yang dia ucapkan, hanya agar tidak membebaniku. Seharusnya aku berusaha sekuat tenaga untuk menahannya di sini. Nanfeng. Maafkan aku. Ayah, jangan menangis. Ibu tidak pernah menyalahkan ayah. Kakek, tolong siapkan daftar tamu undangan. Aku akan mengundang mereka ke pernikahanku. Apa? Kau akan menikah? Bagus, bagus, bagus. Hidup harus terus berjalan ke depan. Syukurlah, kau sudah bisa melepaskannya. Xiaoyi juga butuh orang yang merawatnya. Putri dari keluarga mana yang kau sukai? Kakek akan segera melamarnya untukmu. Tidak usah. Sepanjang hidupku, hanya Ling Ling yang kucintai. Istriku, hanya dia yang bisa. Bukankah dia sudah meninggal? Jangan-jangan kau akan menikah dengan orang yang sudah meninggal. Aku sudah berjanji padanya. Akan mengadakan sebuah pernikahan yang sangat indah untuknya. Aku akan membuat Ling Ling berdiri di sampingku, dan mengenakan cincin pernikahan padanya dengan tanganku sendiri. Kalau kita menikah nanti harus diiringi cahaya matahari terbenam yang indah. Aku akan berjalan perlahan menuju dirimu. Ling Ling. Aku datang untuk menikahimu.
Jiang Nanfeng, akhirnya kau jadi milikku. Pengantin wanita naik mobil. Selamat atas pernikahan Tuan Muda dan Nyonya Muda. Semoga bahagia selamanya. Selamat untuk Tuan Muda dan Nyonya Muda. Semoga langgeng sampai tua. Hei, Jiang Nanfeng. Apa kau mau biarkan aku sendiri memasang sabuk pengaman? Mana mungkin aku tega membiarkan nona besarku memasang sabuk pengaman sendiri? Nona besarku sekarang puas kan? Nah, baru gitu. Yi, terima kasih sudah menemani aku pulang ke Indonesia. Begitu ketemu kakek, aku akan langsung membicarakan pernikahan kita dengannya. Tenang saja. Begitu kita menikah, aku bisa mengambil semua warisan ayah dari paman dan bibi. Nanti, aku dan warisan itu, semuanya akan jadi milikmu. Aku hanya menginginkan nyawamu. Mobil pengantin keluarga siapa itu? Itu mobil untuk menjemput pengantin, sepertinya dari keluarga He. Tuan Muda, Anda tidak salah lihat. Ini memang rombongan keluarga He. Hari ini tuan kedua menikah. Si anak haram itu mau menikah. Entah gadis siapa yang sial ini. Yi, aku ajak kamu ke tempat yang seru. Ikuti mobil itu. Kita akan memberi selamat pada si anak haram itu. Kamu tahu, siapa calon nyonya keluarga He? Ditutup-tutupi sekali. Pak He menyewa ballroom termahal. Hanya untuk menciptakan pernikahan impian bagi sang pengantin. Pasti bukan orang biasa. Mari sambut kedatangan sang pengantin wanita. Pernikahanku seharusnya seperti ini. Lampu-lampu besar menyala. Aku memakai gaun pengantin berbentuk ekor ikan, lalu menggandeng lenganmu. Di hadapan ayah, ibu, dan kakak perempuanku, dengan perlahan, bersamamu. Menuju ke kastil biru itu. Ini proyeksi. Tuan He benar-benar menikah dengan orang yang sudah meninggal? Selamat datang di pernikahanku. Seperti yang kalian lihat, istriku telah meninggal. Jadi prosesi hari ini akan digantikan oleh proyeksi istriku. Ling Ling, maafkan aku. Aku tidak bisa menemukan ayah, ibu, dan kakak perempuanmu. Hanya bisa meminta Xiao Yi menggantikan keluargamu. Kenapa? Adik kedua keluarga He menikah. Aku sebagai kakak sulung tidak boleh datang. Tuan muda sulung, Anda kembali ke negeri sendiri, apa kakek tahu? Kamu berani mengancamku? Sepertinya hubungan mereka tidak akur. Keluarga He juga tidak sepenuhnya solid. Lebih baik kita urungkan saja. Meskipun aku berasal dari bangsawan, penasaran dengan pernikahan kalian rakyat biasa, tapi aku juga mengerti tata krama. Karena tuan rumah tidak mengizinkan. Kita lebih baik pulang saja.
Dia cuma anak haram yang diangkat dari luar. Aku masih ada di sini. Kapan keluarga He bisa diatur olehnya? Nyonya muda. Bapak He, apakah Anda bersedia mengambil wanita di hadapan Anda sebagai istri, baik dalam kemiskinan? Baik dalam sakit maupun sehat, miskin atau kaya, aku akan menikahi Zhongling. Seumur hidup, takkan pernah berubah. Hari ini, saya mohon para sesepuh menjadi saksi. Mulai hari ini, dialah istriku, He Xiao. Aku akan menempatkan tablet arwahnya di kuil leluhur keluarga He. Namanya, dan nama putraku, He Ziyi, akan dicatat dalam silsilah keluarga. Kacau. He Xiao, kau hari ini menikahi orang mati, memalukan keluarga He. Bahkan ingin seorang yang sudah mati menduduki posisi nyonya keluarga He. Sungguh keterlaluan. Keluarga kami, setidaknya adalah keluarga besar terhormat di Huajing. Orang mati masuk kuil leluhur? Jangan harap. Bagaimana jika aku bersikeras melakukannya? Maka keluarlah dari keluarga He. Keluarga He tidak hanya punya satu penerus. Yang paman maksud adalah kakak yang membuat masalah besar lalu kabur ke luar negeri itu? Di mana pernikahan anak haram itu? Di sana. Kalian juga tahu, He Lingzhou itu cuma sampah masyarakat? Kalau tidak, kenapa kalian memilih menyerahkan perusahaan kepadaku? Di generasi keluarga He ini, hanya aku, He Xiao, satu-satunya yang bisa mengendalikan grup He. Kurang ajar. Sungguh kurang ajar. Aku tidak percaya. Kalau grup He tanpa dirimu akan berhenti berjalan. Sekarang juga, aku akan mencopot jabatanmu di grup He. Lihat saja kau masih bisa sombong apa lagi. Kamu mau apa? Para paman, jangan takut, aku hanya ingin menunjukkan sesuatu pada kalian. Kamu? Apa yang kau inginkan? Kamu berani menyelidiki kami? Semua yang hadir di sini, tangan kalian tidaklah bersih. Aku tidak akan mengusik kalian. Aku hanya ingin mengatakan, kalian bisa menjadi maskot keluarga He, dan hanya bisa menjadi maskot keluarga He. Kamu. Kakak, jangan cuma duduk diam saja. Katakan sesuatu dong. Cucu, He Xiao, bersama istri, Zhongling, dan putra, He Ziyi, memberi hormat dan menyuguhkan teh kepada kakek. Kakek buyut, Mama sudah tiada. Teh untuknya, Xiaoyi yang akan menyerahkannya kepada kakek buyut. Menantu perempuan dan cicit ini, aku, He Changrong, mengakuinya. Mulai hari ini, tidak ada yang boleh menggunjing. Ling Ling, mulai sekarang, kau adalah istriku. Cincin ini, pernah kukatakan, akan kukenakan sendiri di jarimu, pasti akan kulakukan. Adikku yang baik. Adikku yang baik, bukan maksudku sebagai kakakmu untuk mengkritikmu. Menikah dengan orang yang sudah mati. Di aula apa? Kenapa dia bisa ada di sini? Seharusnya kamu di pemakaman. Mungkinkah dia adiknya He Lingzhou? Begitu ya agar aku bisa bersama calon kakak iparmu ini. Untuk menyalakan dupa. Terus lagi bagaimana kamu bisa satu kamar dengan adik iparmu? Coba ceritakan pada kakak tertua. Pernikahan ini, ternyata dia yang mengadakannya untukku dulu berpura-pura mati hanya karena tidak ingin dia dan Xiao Yi terlibat dalam urusan itu.
Catatan rawat inapmu, arsip riwayat medis, dan proses kematian, semua sudah kuselesaikan. Tidak akan ada yang bocor. Surat kematian dan abu jenazah, sudah kuserahkan pada Xiao Yi. Kematianmu, pasti tidak akan ada yang meragukan. Tapi ayah Xiao Yi, lagi pula belum pernah bertemu dengannya. Benarkah dia akan merawatnya dengan baik? Tinggalkan Xiao Yi di sini bersamaku. Kamu bisa menjemputnya setelah balas dendammu selesai. Juga bisa. Kamu tidak tahu. Jiang Nanfeng itu orang yang sangat baik. Dia pasti akan menjadi ayah yang sangat layak. He Lingzhou menyebabkan orang tuaku dan kakak perempuanku tewas mengenaskan. Kali ini kembali. Aku pasti akan membuatnya membayar harga yang setimpal. Tapi keluarga He pasti tidak akan tinggal diam. Hanya dengan kematianku. Barulah perlindungan terbaik untuknya. Jiang Nanfeng ternyata orang dari keluarga He. Sungguh takdir bermain-main. Kalau begitu, aku semakin tidak boleh terkait sedikit pun dengannya. Halo, aku Luoyi tunangan Lingzhou. Kakak iparmu. Luo Yi. Luo dari keluarga bangsawan Luo. Mungkinkah keluarga bangsawan tua itu keluarga Luo? Keluarga Luo telah makmur selama ratusan tahun. Asetnya tak terhitung jumlahnya. Beberapa tahun lalu, ahli warisnya meninggal mendadak dan meninggalkan seluruh kekayaannya pada putri satu-satunya. Mungkinkah dia Bisa menikahi ahli waris keluarga Luo. Adalah kehormatan bagi keluarga He. Kakak cucu sulungmu. Sungguh luar biasa. Mama. Mama. Xiaoyi sangat merindukan Mama. Sakit. Benar-benar Mama. Xiaoyi tidak sedang bermimpi. Anak siapa ini? Kenapa dia memanggilmu Mama? Ini pesta keluarga Himu, kamu saja tidak tahu, mana mungkin aku kenal. Kamu salah orang. Aku bukan mamamu, aku bahkan tidak mengenalmu. Jangan salah lagi nanti. Kamu adalah mamaku. Kamu adalah Mama. Xiaoyi tidak akan salah. Dan tidak mengubur abu Mama di taman adalah kesalahan Xiaoyi. Yi berasal dari keluarga bangsawan. Mana mungkin punya anak liar sepertimu? Dasar anak haram. Lepaskan tanganmu. Anak tanpa ibu memang tak tahu, sopan santun. Hari ini, aku akan menggantikan ibumu mendidikmu dengan baik. Sudah cukup. Ikut aku. Kamu siapa? Kenapa aku harus ikut kamu? He Xiao, mau kemana? Lepaskan Yi. Dia adalah kakak iparmu. Apa sebenarnya yang kamu mau? Kalian belum menikah? Aku mau apa, ya aku lakukan. Kalau dengar perkataannya, jangan-jangan He Ersao suka dengan Nona Luo ini. Katanya hanya cabang utama keluarga Luo yang berhak mewarisi harta. Di generasi ini, hanya ada Nona Luo satu-satunya keturunan. Siapa yang tidak tertarik? Tapi tidak bisa merebut secara terang-terangan. Sudah cukup, lelucon keluarga He. Bisa kalian tonton, pergi semua, pergi. Kakak, kalau tidak diurus, wajah keluarga He benar-benar hilang. Hi Xiao. Hi Xiao. Jiang Nanfeng. Hi Xiao. Dengar baik-baik. Kau cuma anak haram. Kalau kau tidak nurut, cepat atau lambat, kau akan kusir. Berani sekali kau. Hi Xiao, beraninya kau pukul aku. Jangan ikut. Zhongling, sebenarnya apa maumu? Tuan, nama saya Luo Yi. Saya tidak kenal kamu, apalagi tahu siapa Zhongling yang kamu maksud. Aku akui, ikut menertawakanmu bersama kakakmu adalah salahku. Tolong lepaskan aku, ya? Luo Yi,
keluarga bangsawan Luo? Masuk akal juga idemu. Putri keluarga Luo? Mana mungkin tertarik pada He Lingzhou, si sampah itu? Bantu orang miskin? 5 tahun yang lalu, kau tinggalkan aku. Hari ini, kau pura-pura mati dan menipuku lagi? Bahkan anakku kau tinggalkan juga. Katakan, utang ini bagaimana kita menghitungnya? Rupanya, kau sangat membenciku. Aku sampai sempat berpikir, ingin membuatmu demi aku bermusuhan dengan seluruh keluarga He. Sungguh konyol. Margaku adalah alasan aku bisa berbuat semaunya. Mau berbuat apa ya terserah aku. Mau suka siapa juga terserah aku. Tak perlu banyak bicara lagi denganmu, kan? Memang dari dulu selalu sama sombongnya. Kau tidak mengakui, jejak kita pernah bersama, akan mengakuinya untukmu. He Xiao, apa yang kamu lakukan? Kamu pikir apa? Apa yang kamu lakukan dulu? Perlu aku bantu kamu mengingatnya? Nah, ini dia. Aku akan selamanya menyimpan bekas gigitanmu di tubuhku. Kamu, seumur hidupmu ditakdirkan menjadi milikku, Zhongling. Bagaimana mungkin? Ini jelas bekas gigitan. Kenapa berubah jadi bekas luka? Yang boleh dilihat dan yang tidak, semuanya sudah kamu lihat. Sekarang bisa pergi, kan? Bekas gigitan bisa ditutupi, tapi DNA tidak bisa dipalsukan. Hai, He Xiao. Kau memang jahat. Aku akui, aku memang Zhongling. Terus mau apa? Hah? Seharusnya aku yang tanya itu padamu. Dulu, aku cuma lihat wajahmu yang tampan. Jadi cuma mau main-main aja. Setelah selesai main, ya dibuang, dong. Main-main? Kalau cuma main-main? Kenapa kau melamarku? Kalau cuma main-main? Kenapa kau melahirkanku seorang anak? Itu cuma permainan kecil saat asmara sedang memuncak. Jangan-jangan kau menganggapnya serius? Soal anak itu, aku sudah menyesal sejak dia lahir. Makanya aku sengaja merancang kematian palsu. Untuk menipu kalian berdua, ayah dan anak. Tidak mungkin. Kamu mencintaiku. Kamu memang mencintaiku. Katakan kau mencintaiku. Katakan. Ternyata He Ersao sangat mencintaiku. Kenapa tidak bilang dari dulu, kalau tahu kau adalah anak keluarga He? Saat aku menipumu dulu, akan kutipu dengan lebih serius. Tapi karena Ersao sangat menyukaiku, kalau begitu, aku menyesal sekarang. Masih belum terlambat, kan? Yang paling dibenci Jiang Nanfeng adalah wanita matre. Karena tidak bisa membuatnya putus asa, ya buat saja, dia membenci. Kalau itu yang kau inginkan, aku akan mengabulkannya. Sial, dia serius. Apa yang kau lakukan padaku? Aku menyuntikmu dengan obat bius kuat. Kau butuh tenang sekarang. 1 jam lagi, efek obat biusnya akan hilang.
Anggap saja semua yang terjadi dulu hanyalah mimpi. Dibandingkan dirimu, aku lebih mencintai kakakmu. Mulai sekarang, aku hanya akan menjadi kakak iparmu. Ingat itu. Kenapa dia ada di sini? Sejak kapan dia datang? Urusan kita. Berapa banyak yang dia dengar? Ada apa dengannya? Tidak kelihatan. Dia sudah kutaklukkan, lagian aku kan berasal dari keluarga Luo. Aku masih punya sedikit cara untuk membela diri. Adikmu menyuruhku masuk ke kamar. Kamu malah menguping di luar. Kalian berdua berkomplot mengujiku, ya? Tidak, tidak. Mana mungkin aku bekerja sama dengan si anak haram ini untuk mengujimu. Aku juga baru datang. Aku baru saja mau menyelamatkanmu. Kamu sudah membuka pintunya sendiri. Kamu benar-benar tidak berguna. Keluargamu memperlakukanku seperti ini, aku tidak mau menikah denganmu lagi. Yi, dengar dulu penjelasanku, Yi. Aku sama sekali tidak mungkin menganggap ini tak pernah terjadi. Apalagi membiarkanmu menikah dengan He Lingzhou. Hidupmu di kehidupan ini, dan kehidupan selanjutnya, hanya untukku. Mulai hari ini, akulah nyonya rumah di sini. Kalian semua harus patuh padaku. Mengerti? Ya, nyonya muda. Bagus. Sekarang kalian boleh pergi. Banyak orang yang melihat, dia pasti tidak akan berani berbuat macam-macam. Urusan utamaku lebih penting. Siang bolong begini, kenapa dia seperti hantu? Selalu muncul tak diundang? Sialan. Nyonya muda, ini adalah ruang kerja Tuan Muda. Tuan Muda sudah memerintahkan, saat beliau tidak ada, siapapun dilarang masuk. Aku sendiri tidak hafal jalan. Kamar saya di mana? Kamar Nyonya Muda. Ada di sini. He Lingzhou menjaga ruang kerjanya begitu ketat. Barang itu pasti ada di dalam ruang kerja. Sepertinya aku harus cari kesempatan untuk masuk dan mencarinya. Kenapa? Masih mau pakai trik ini kamu nggak bisa ganti cara lain? Hi Xiao turunin aku. Hi Xiao kamu mau apa? Menurutmu apa? Di atas ranjang. Apa lagi yang bisa kulakukan bersamamu? Kakekmu sudah setuju, aku sebentar lagi akan jadi kakak iparmu. Kamu tidak boleh melakukan ini padaku. Kamu adalah orangku, He Xiao, seumur hidup ini kamu hanya boleh punya satu sebutan wanita He Xiao. He Xiao, jangan menipu dirimu sendiri lagi. Aku menipu diriku sendiri? Dulu kamu selalu bertanya padaku, apa rasanya jatuh cinta? Jiang Nanfeng. Kamu padaku, apa benar-benar ada rasa jatuh cinta? Aku tidak hanya ingin mendapatkan dirimu, tapi juga ingin ada di sini, di hatimu. Entah sejak kapan ia hanya berdetak untukmu, tapi kamu, janji akan bertanggung jawab padaku. Malah meninggalkanku dan pergi ke luar negeri sendiri. Bahkan pura-pura mati untuk menipuku. Setelah berpisah bertahun-tahun ini, kamu muncul berkali-kali. Tapi aku, setiap kali begitu aku berkedip, kamu langsung menghilang. Aku sangat berharap kamu bisa muncul lebih lama. Meski hanya khayalan. Jangan lanjutkan. Jangan lanjutkan. Jangan bicara lagi.
Aku tidak tahu. Apakah kebencianku tidak cukup tuntas? Atau cintaku tidak cukup tulus? Zhongling. Bohongilah. Bohongi aku sekali lagi. Jiang Nanfeng? Kamu melakukan ini? Apa pantas? Nyonya muda sudah pindah masuk hari ini? Sudah sejak pagi. Awas. Jika ada keadaan apapun, laporkan padaku kapan saja. Yiyi. Kamu di dalam? Yiyi. He Lingzhou datang. Minggir. He Xiao. Ibu, kenapa aku tidak boleh menikah dengan He Lingzhou? Dia memang mencintaiku, aku harus menikah dengannya. Dia bukan mengincar warisan ayah. Pernikahan ini, aku harus menikah dengan He Lingzhou. Bahkan jika warisan ayah diserahkan semua ke He Lingzhou, aku juga rela. Orang yang sedang jatuh cinta memang mudah ditipu. Yiyi. Ibu tidak percaya padaku? Bagaimana kalau aku yang bicara langsung dengan ibu? Sudah larut. Aku mau istirahat. Jangan ganggu aku. Kalau begitu, istirahatlah yang baik. Wah, bener-bener enggak nyangka, aktingmu bagus banget. Tadi seru enggak? Sayang banget ya. Aku tadi keterlaluan banget. Kakakku malah nggak masuk. Keluar. Zhongling. Aku aja nggak keberatan. Kamu sudah sama kakakku? Masa kamu nggak bisa kasih aku senyuman? Selama 5 tahun kita pisah ini, aku terus memikirkanmu. Kembalilah padaku, Xiao Yi butuh ayah, dan lebih butuh ibu. He Xiao. Cintamu terlalu membara, aku takut akan tenggelam. Terbuai di dalamnya, dan perlahan melupakan kebencian terhadap ayah, ibu, dan kakak. He Xiao. Kita sudah selesai. Pergilah. Apa maksudnya kita sudah selesai? Kita sudah bersama bertahun-tahun, bahkan sudah punya Xiao Yi. Kamu bilang padaku, bagaimana bisa selesai? Terus kenapa? Aku sama sekali tidak mungkin demi kamu, membatalkan pernikahan dengan kakakmu. Apalagi menikah denganmu. Kita sudah berakhir. Lupakan saja niatmu itu. Sekarang aku sudah kembali ke keluarga He. Aku adalah pewaris sah keluarga He. Seluruh keluarga He ada di tanganku. He Lingzhou itu apa? Dia cuma kebetulan lahir di keluarga He, dan besar di keluarga He. Di mana aku tidak sebanding dengannya? Kenapa kamu memilih dia, bukan aku? Kalau kamu ingin tahu, maka akan ku beritahu. Ya? Sekarang kamu memang sudah kembali ke keluarga He.
Tapi kamu besar di lingkungan kumuh. Orang yang berasal dari tempat seperti itu, ada berapa yang baik? Sekarang seluruh keluarga He, selain kakek He, ada berapa orang yang benar-benar tunduk padamu? Ada berapa orang yang memiliki ikatan darah denganmu? Semua pencapaianmu sekarang, semua diberikan oleh kakek He. Dia bisa memberikannya padamu, juga bisa memberikannya pada He Lingzhou. Cincin ini, aku berikan untuk Jiang Nanfeng. Bukan untukmu, He Xiao. Mulai hari ini, kamu adalah He Xiao. Aku adalah Luo Yi. Aku akan menikahi kakakmu, menjadi kakak iparmu yang baik. Ingin menikahi He Lingzhou, menjadi kakak iparku? Selama aku, He Xiao, masih ada di keluarga He, jangan pernah bermimpi. Tunggu. Tunggu. Ada apa? Jangan kira kalau kamu mengingkari janji, aku bisa. Apa sebenarnya yang kau mau aku lakukan, baru kau mau melepaskanku? Kamu bilang apa? Aku mohon padamu. Lepaskan aku, biarkan aku menikah dengan kakakmu dengan lancar. Kamu malah memohon padaku. Itu pun untuk He Lingzhou. Kapan terakhir kali kamu, Zhongling, memohon pada orang? Kamu sampai segitunya menyukainya? Cari sesuatu untuk membalut tanganmu. Jangan kotori kamarku. Mau aku melepaskanmu? Bisa. Bukannya kamu bilang aku sudah mati? Nanti kalau kamu benar-benar mati, aku akan melepaskanmu. Baik. Sebentar lagi. Cincin. Itu pemberian Ling-Ling untukku. Tidak boleh hilang. Tuan, hujan semakin deras, Anda sebaiknya cepat pulang. Biarkan saya yang mencarikan cincinnya. Barang yang kuhilangkan, kenapa harus kau yang cari? Aku harus mencarinya sendiri. Pergi sana. Adikku sayang. Sedang apa ini? Cuma cincin jelek, kan? Kalau hilang, beli lagi saja. Oh, aku tahu. Jangan-jangan kamu pelit? Kamu sudah dijemput pulang bertahun-tahun lamanya. Kenapa belum juga hilang sifat kampunganmu itu? Walaupun kamu ini anak haram tak punya orang tua, tapi setidaknya sudah jadi adikku bertahun-tahun, uang ini anggap saja hadiah dari kakak. Kamu mau apa? Aku ini kakakmu? Hei Xiao, aku ini kakakmu? Bagaimana bisa kamu berani memukul kakak? Memang kamu yang kupukul? Mama, bolehkah Xiaoyi masuk? Mama, bolehkah Xiaoyi masuk? Mama, Xiaoyi kangen banget sama Mama. Mama, kenapa Mama menangis? Mama tidak menangis. Barusan Mama keluar, tadi di luar anginnya kencang sekali. Pasirnya masuk ke mata. Xiaoyi tiup ya Mama. Selama hari-hari Xiaoyi tidak bersama Mama, apakah kamu baik-baik saja? Kamu suka Papa? Tidak, Mama. Xiaoyi sama sekali tidak baik-baik saja. Kemarin, hari ini, dan besok, Xiaoyi selalu merindukan Mama.
Sama sekali tidak baik-baik saja. Mama sebelumnya pura-pura tidak mengenal Xiaoyi. Itu ada alasannya kan? Papa bilang, Mama tidak mau kami lagi. Ayah bilang, Ibu sudah tidak mau kita lagi. Itu bohong kan? Xiaoyi, kita memang pintar. Ibu punya urusan yang sangat penting. Tidak boleh diketahui orang lain hubungan ibu dan Xiaoyi. Apa alasannya ibu belum bisa memberitahu Xiaoyi? Xiaoyi sudah tahu ibu tidak akan meninggalkan Xiaoyi yang lain. Ibu tidak akan bicarakan Xiaoyi, tidak akan tanya. Ibu, Xiaoyi ngantuk. Ayah diam-diam membicarakan hal buruk tentang ibu. Xiaoyi tidak mau tidur bersamanya. Malam ini bisa tidur sama ibu nggak? Tidur bersama? Ibu juga ingin tidur bersama Xiaoyi. Tapi di sini kita harus pura-pura tidak saling kenal. Xiaoyi lupa. Xiaoyi tahu. Kalau gitu selamat malam ibu. Hei Xiao, dasar bajingan. Aku ini kakak kandungmu. Aku pasti akan bilang ke kakek biar dia menghukummu dengan tegas. Aduh pinggangku. Pinggangku. Bodoh. Nggak tahu hati-hati, ya? Aduh. Pinggangku. Pinggangku. Bodoh. Tidak tahu hati-hati? Hei Xiao, kau brengsek. Tunggu saja. Masih berdiri ngapain? Ambilkan obat. Ayah, kenapa sekarang orang luar bilang susu formula produksi Zongxi mengandung logam berat? Apa ada orang yang sengaja memfitnah Zongxi? Hancur, semuanya hancur. Ling Ling, kau ingat? Bencana yang menimpa keluarga Zong hari ini, semua karena fitnah He Lingzu. Sekarang kau cepat pergi ke luar negeri, kembali setelah keadaan reda. Tidak, aku tidak pergi. Aku mau tinggal. Ling Ling, kau ingat? Asalkan bisa menemukan resep yang ada cap khusus keluarga He, maka nama keluarga Zong bisa dibersihkan. Cepat pergi. Kau ngapain? Zhongling. Kamu kok di sini? He Lingzhou yang menyuruhku datang. Untuk mengambil beberapa dokumen. Cari dokumen? Cari barang tapi lampunya tidak dinyalakan. Kamu bohong, ya? Katakan. Sebenarnya kamu mau apa? Aku memang datang untuk mengambil dokumen. Percaya atau tidak, terserah kamu. He Lingzhou ada di lantai bawah. Dia tidak punya kaki, ya? Menyuruhmu mengambil dokumen untuknya? Mau tidak aku panggil dia ke sini dan tanya-tanya? Tuan muda juga tidak ada di ruang baca. Kok pintunya terbuka? Sebenarnya, ada orang di dalam. Aneh. Tadi aku lihat ada bayangan orang di dalam. Kok hilang? Jangan-jangan aku salah lihat. Siapa? Siapa di sana?
Tuan kecil, kenapa kamu di sini? Ruang kerja Tuan besar. Tidak boleh sembarangan masuk. Kakek buyut membelikan untukku. Mobil kecilnya masuk ke sini. Kamar kerja paman begitu berharga. Kok pintunya masih terbuka? Lain kali ingat bilang ke paman, kunci pintunya dengan baik. Baik, ayo kita pergi. Benar-benar anak yang cerdik. Tentu saja. Lihat saja ini anak siapa. Kamu terluka. Aku antar kamu ke rumah sakit. Jangan repot-repot, adik kedua. Adik He. Oke, kalau begitu, adik He, aku, Kappa, tidak akan mengganggu kakak ipar lagi. Cepat masuk dan temui aku. Zhongling, kau tak punya hati? Jangan salahkan aku tak punya perasaan. Direktur, perlu ganti obat? Aku sama sekali tidak sakit. Buat apa ganti obat? Bawa kotak P3K ini kepada Zhong. Kepada bangsawan itu. Bilang padanya, ini dari aku, He Xiao. Dia bilang jangan pedulikan dia. Aku justru mau. Tunggu. Mending bilang saja ini dari He Lingzhou. Sang kakak pulang kali ini, pasti ingin menggeser Anda dari grup He. Lagi pula, sang kakak pernah jadi direktur grup He selama beberapa tahun. Nona Luo ini kemungkinan besar adalah skandal cinta. Anda tidak boleh terjerumus. Menurutmu, mungkin gak sih skandal cinta ini? Sebenarnya untuk menjebak He Lingzhou? Setelah mengantar obat, selidiki apa yang dilakukan He Lingzhou sebelumnya di grup He. Baik. Pengacara Liu, formulanya sudah aku dapat. Kita bisa menggugat grup He dan He Lingzhou. Gua baru aja balik beberapa hari ini. Langsung kena kasus hukum, bener-bener sial banget. Pasti si He Xiao, bajingan itu, yang main belakang. Nah, belakang. Kan cuma kasus kecil? Jangan marah-marah gitu. Makan sarapan dulu sebelum pergi. Mana ada mood buat makan? Nanti kalau udah aku selidiki, siapa yang ngasih tahu si brengsek itu, gua pasti habisin dia. Bisa-bisanya jual susu beracun buat bayi. Sungguh tak punya hati nurani, langsung lompat dari gedung dan mati. Murah banget buat mereka. Katanya kakak perempuannya mati di ranjang pria, dan bukan cuma satu. Keluarga ini ternyata emang bukan orang baik. Masa bisa ngasuh anak perempuan tak tahu malu kayak gini? Cih, keluarga kayak gini nggak pantas hidup. Nona Zhong, selama 5 tahun ini, kami telah mengumpulkan semua bukti sudah kami serahkan. Formula yang ada di tangan pengacara Liu adalah bukti yang paling kuat. Asalkan diserahkan, pasti kami menang. Formula pengacara Liu belum diserahkan. Belum. Persidangan akan segera dimulai. Kenapa dia belum datang? Pengacara Liu, Aku bukan pengacara Liu. He Lingzhou, Bagus kalau kamu tahu itu aku. Sekarang, pengacara Liu adalah tamu kehormatan keluarga He. Lebih baik kamu hadir sendiri di persidangan.
Pemohon berpendapat bahwa He Lingzhou melakukan kasus keracunan yang disengaja, tapi kekurangan bukti substantif. Tidak cukup untuk membuktikan klaimnya. Permohonan ditolak. Hancur. Semuanya hancur. Usaha selama 5 tahun ini. Sia-sia semua. He Lingzhou. Kalau aku tidak bisa membantu keluarga Zhong membersihkan nama mereka, maka kita akan ke neraka bersama. Klub Emas Ding. Tuan Muda, Beritahu orang-orang tua di dewan direksi itu, jangan ganggu aku kalau tidak ada urusan penting. Aku hanya lihat dokumen. bukan urusan dewan direksi, ini tentang Tuan Muda, tentang Nona Zhong. Menurut cerita dari teman-teman baik yang sering main dengan Tuan Muda dulu, Nona Zhong Xiu dari keluarga Zhong diseret Tuan Muda ke dalam kamar dan diperkosa bergiliran sampai tewas. Kemudian, orang tua keluarga Zhong mengetahui hal ini. Terus mengajukan banding. Tapi Untuk menjaga reputasi keluarga He, ayah membeli orang-orang yang tahu fakta ini, kan? benar, keluarga Zhong terus berkonfrontasi dengan Tuan Muda. Untuk melepaskan diri dari keluarga Zhong, Tuan Muda memasukkan obat ke dalam formula susu mereka. Keluarga Zhong bangkrut kemudian, suami istri keluarga Zhong melompat dari gedung. Keluarga tewas tragis. Dia sendiri terpaksa hidup terlantar di jalanan. Tak kusangka Ling Ling harus menanggung semua ini sendirian. Seharusnya aku menyelidiki lebih awal. Dia tidak perlu menghadapi He Lingzhou si brengsek itu sendirian. Apakah kau berniat bersama gadis keluarga Zhong itu melawan keluarga He? Apa kau berniat bersekutu dengan gadis keluarga Zhong itu untuk melawan keluarga He? Perkara pengadilan hari ini, dia pasti kalah. Kau ingin melindunginya, suruh dia tinggal di luar negeri dengan tenang. Jangan pernah kembali seumur hidup. Jujur saja, aku sudah menyuap pengacara yang bekerja untuknya. Apa? Kau menyuap pengacara Zhong Ling? Zhong Ling selalu bertindak tanpa memikirkan akibatnya. Tidak akan berhenti sebelum tujuannya tercapai. Cepat cari He Lingzhou untukku. Lima tahun yang lalu, ya, He Shao cuma pakai satu formula racun, langsung bikin Zhong Si bangkrut. Sekarang, He Shao dengan satu gebrakan telak, sampai Zhong Ling, kelabakan gak karuan. He Shao, jago banget sih. Kami benar-benar salut. Orang berbakat kayak kamu emang jarang banget. Nanti kalau Heshi udah kuambil alih, pasti kuangkat kamu jadi kepala departemen hukum. Terima kasih, He Shao. Wah, ini, duduk sini. He Shao, Coba lihat, gimana nanganin ini. Cewek ini bener-bener sama naifnya kayak bapaknya. Wanita ini sama naifnya seperti bapaknya. Bisa-bisanya dia minta aku ikut dikubur bersama kakaknya yang mati itu. Mimpi. Dulu aku bisa bikin orang tuanya lompat dari gedung. Sekarang, aku juga bisa bikin dia lenyap dari dunia ini. bagus. Wah, hebat banget, He Shao. He Shao, katanya dulu keluarga Zhong nargetin kamu karena kamu bikin anak perempuan sulung mereka.
Zhong Xiu kan dulu salah satu wanita tercantik. Gimana rasanya? Cerita dong sama kami. Dia memang benar-benar cantik. Nggak cuma wajahnya yang ayu, kulitnya juga halus dan lembut. Sayangnya dia nggak tahu diri. Aku pengen main lebih lama lagi. Sayang ya. Bajingan, mati kau. Pelacur, berani-beraninya kau menebasku. Zhong Ling. Tuan He, dia adalah putri kedua keluarga Zhong. Zhong Ling. Jadi kau adalah anak dari keluarga Zhong itu. Tidak hanya menipuku, berani juga membunuhku. Kau yang menyebabkan kakakku tewas. Memaksa orang tuaku bunuh diri. Membabatmu sekali saja sudah sangat ringan. Aku ingin sekali meminum darahmu, memakan dagingmu. Pelacur, berani-beraninya kau mencoba membunuhku. Bagus, kalau kau yang datang sendiri, aku akan temani kau bermain sampai puas. Pelacur, berani-beraninya kau menggigitku. He Xiao, kau ternyata memang sama si pelacur itu punya hubungan gelap. Bagus. Pas banget datangnya. Sekalian aku habisi kau. Ayo, tangkap dia. Tuan muda, dia adalah direktur utama He Group. Kami semua digaji oleh He Group. Bagaimana mungkin kami berani melawan bos? He Xiao itu binatang. Akulah direktur utama He Group yang sebenarnya. He Group dan perusahaan ini hanya boleh jadi milikku. Tangkap dia. Ling Ling. Kau baik-baik saja? Ling Ling, maaf, aku terlambat datang. He Xiao, kau berhenti. Dia mau membunuhku. Dia adalah seorang pembunuh. Kau melindungi seorang pembunuh? Memang aku melindunginya, mau apa? Kalau mau berbuat sesuatu, serang aku saja. Jangan sentuh dia. He Xiao, dasar kau binatang. Kalau tidak kuajari kau, kau tidak tahu siapa kakak tertua. He Xiao, aku ini kakakmu. Kau berani memperlakukanku seperti ini? Aku akan lapor ke kakek. Jangan gegabah. Aku akan bunuh dia. Jangan gegabah. Dia membunuh keluargaku. Aku takkan membiarkannya hidup. Aku akan membunuhnya. He Ling Zhou. Ling Ling, tenang saja. Dendam ini akan kubalas untukmu. Ayo pergi. Matilah. Ling Ling. Dokter, bagaimana kondisi istri saya? Tenang saja, pasien sudah berhasil diselamatkan. Tapi kondisi tubuhnya masih lemah, perlu istirahat yang cukup.
ayah, ibu, kakak, kakak. He Lingzhou, aku akan membunuhmu. Ling Ling, tenang dulu, urusan He Lingzhou, serahkan saja padaku. Mengapa dendam keluargaku harus kuserahkan padamu? Apa kamu dikirim keluarga He untuk mengawasiku? Kalau tidak, kenapa kamu tidak membiarkanku membunuh He Lingzhou si brengsek itu? Apa kamu masih mau mengurungku di sini? Mengurungku lagi? Dengar ya, jangan harap. Bahkan jika harus mempertaruhkan nyawaku, He Lingzhou harus mati. Ling Ling, kamu salah paham. Bukan itu maksudku. He Xiao, lepaskan aku, He Xiao. Ling. Tenang dulu. Tenang dulu. Tenang. Gimana aku bisa tenang? Kamu tahu tidak? Zhongling Yuxiu. Itu nama aku dan kakakku. Kakakku memang sesuai dengan namanya. Dia tidak pernah bersaing denganku. Waktu kecil, aku sering berbuat salah. Dan juga suka cemburu. Tapi dia tidak pernah marah padaku. Dia hanya diam, duduk di sana. Dengan tenang, memandangku dengan lembut. Dia orang yang begitu tenang dan damai. Kenapa saat meninggal, seluruh tubuhnya penuh kotoran? Kenapa? Katakan padaku. Kenapa saat meninggal, badannya penuh kotoran? Kenapa kamu bilang padaku? Sedangkan orang tuaku, kami hanya ingin keadilan. Kenapa pada akhirnya yang mati justru mereka? Kenapa pada akhirnya yang mati justru mereka? Keluargaku sudah tiada. Gimana aku bisa tenang? Gimana aku bisa tenang? Maaf, ini semua salahku. Tenang saja, He Lingzhou pasti akan mendapat hukuman. Aku dan Xiao Yi akan selalu di sisimu. Kita ini satu keluarga. Ling. Tenang saja. Aku pasti tidak akan membiarkan He Lingzhou lolos. Mama. Mama. Mama Xiaoyi sangat merindukanmu. Mama Xiaoyi kangen banget sama Mama. Xiao Yi, kok sendirian ke rumah sakit? Sini. Papa gendong. Mama lagi sakit. Jadi jangan capek-capek. Xiao Yi hebat ya. Sudah bisa keluar rumah sendiri. Tapi Xiao Yi masih kecil, belum cocok pergi sendiri. Lain kali, ingat minta tolong asisten Li. Mengerti? Wah, Papa cerewet banget sih. Xiaoyi sudah 5 tahun. Sudah bukan anak 3 tahun lagi. Masa nggak tahu harus keluar sama orang dewasa? Mama. Aku siapin hadiah buat Mama. Tunggu ya. Lihat, Xiao Yi baik banget kan? Janji sama aku, jangan lakukan hal bodoh lagi. Urusan orang dewasa, jangan libatkan anak-anak. Tenang saja. Siapapun dia, aku nggak akan biarkan dia menyakiti Xiao Yi. Kalian lanjutkan dulu. Mama, selamat ulang tahun. Ini hadiah ulang tahun yang aku siapin buat Mama. Iya. Hari ini ulang tahunmu, kalau kamu masih ada urusan, pergi saja dulu. Ada Xiao Yi yang nemenin di sini, aku sudah baik-baik saja. Ayah, kamu bodoh banget, Xiaoyi. Baiklah, aku akan bantu kamu sekali lagi. Ayah, bukankah kamu yang menyuruh paman asisten menyiapkan bahan tambahannya? Kenapa tiba-tiba mau pergi?
Oh iya, ulang tahunmu. Harus ada nuansa khususnya, kue ini. Harus dibuat dengan tangan sendiri. Anak sulung tidak sia-sia disayangi, di saat-saat penting, benar-benar berguna. He Xiao, sebenarnya, Ibu, Xiaoyi juga ingin memberimu membuat kue. Tapi Xiaoyi belum setinggi meja. Xiaoyi tidak tega membiarkan ibu membuat kue dengan tangan sendiri. Jadi, biarkan ayah saja yang melakukannya. Ibu, Xiaoyi juga ingin makan kue. Biarkan ayah tinggal saja. kamu ini. Bagaimana ayah tetap Xiaoyi lebih bisa diandalkan kan? Tentu saja, anak kesayanganku, tetap yang paling bisa diandalkan. Kalau begitu, aku akan membuat kue. Ibu, Ham, biarkan Xiaoyi pergi melihat apakah ayah sedang mencuri makan. ayah yang ingin mencuri makan atau kamu yang ingin mencuri makan? Resepnya sudah dibakar oleh He Lingzhou. Ingin balas dendam, masih harus mencari cara lain. Selama waktu ini, masih harus secepat mungkin memutuskan hubungan dengan mereka. Mama paling suka makan buah, tambahkan lagi. Xiao Yi, bisa tidak kamu jangan mengganggu? Aku susah payah baru meratakannya. Bukannya cuma mengoles krim? Sudah setengah jam lamanya. Dengan kecepatan ini, Mama sudah kelaparan. Biarkan aku saja yang melakukannya. Banyak buah, banyak krim, Xiaoyi suka. Aduh, ini tidak bisa. Terlalu jelek. Bagaimana ibumu bisa makan kue yang jelek ini? Yeay. Papi kucing kecil. Xiao Yi, kamu juga punya. Kucing kecil. Xiao Yi, apakah kamu mengantuk? Kalau begitu, mari kita tidur. Xiao Yi ngantuk ya? Iya. Ayo kita tidur. Aku nggak sengaja mau menggodanya. Aku nggak nyangka dia segampang itu digoda. He Xiao, kamu pergi saja. Nanti kalau Xiao Yi udah bangun, aku akan suruh orang antarkan ke kamu. Mulai sekarang, kita jangan ketemu lagi. Kenapa? Karena aku benci keluarga He. Aku benci setiap orang di keluarga He. Kalau dari dulu aku tahu kamu orang keluarga He, aku nggak akan melahirkan Zi. Aku nggak mau ada hubungan lagi dengan siapapun dari keluarga He. Bahkan dengan kamu. Bahkan dengan anak kandungku sendiri. Papa makan kue-kue. Bahkan dalam mimpi masih memikirkan He Xiao. Sepertinya kamu sudah sangat percaya pada He Xiao. Dengan begitu, Mama bisa tenang. Menyerahkanmu padanya. Xiao Yi, Mama, ada hal yang sangat penting yang harus dilakukan. Nanti, Mama tidak akan ada lagi. Nanti, dengarkan kata-kata ayah. Bukankah kamu sudah pergi? Kok sudah kembali? Sebentar lagi, tunggu Xiao Yi bangun. Mari kita makan kue bersama. Kalau tidak, dia nanti akan menangis lagi. Lagi pula, dari lahir sampai sekarang, setiap ulang tahunmu, selalu dia yang menemanimu.
Setiap ulang tahunmu dia yang selalu menemanimu. Ayah, Ibu Kak, katakan padaku apa yang harus kulakukan, ya? Hatiku benar-benar sakit. Tidak, semakin lama ditunda, semakin sulit melepasnya. Pergi sekarang adalah pilihan terbaik. Masakannya hampir selesai. Kamu duduk dulu di meja makan. Atau seperti biasa, duduk di sampingku sambil melihatku memasak. Ini hidangan terakhir. Wah, banyak sekali makanan enak. Hebat sekali, Ayah. Kalian makan dulu, kamu dan Xiao Yi. Aku akan pulang ke rumah lama. Cepat makan. Hal yang Bapak suruh aku selidiki diam-diam. Sudah diketahui semua oleh kakek. Kali ini Bapak dipanggil pulang ke rumah lama. Pasti untuk dimintai pertanggungjawaban. Bagaimana kalau Bapak jangan pergi saja? Saksi dan bukti sudah disimpan dengan baik, kan? Ya. Kalau begitu tidak ada masalah. Paling-paling cuma dipukuli, bukan belum pernah mengalaminya. Jaga baik-baik Ling Ling dan Xiao Yi, terutama Ling Ling, jangan sampai dia kabur. Baik. Direktur pasti akan kena pukulan yang berat kali ini, mungkin butuh waktu setengah bulan, baru bisa turun dari tempat tidur. Haruskah kita cari seseorang untuk merawatnya? Enak tidak? Bu, ada masalah. Putra kedua bersikeras melaporkan putra sulung, dan sudah dibawa pergi oleh kakek He. Kali ini sepertinya situasinya berbahaya. Cepat pergi lihat. Apa? Hi Xiao, kamu tahu salahmu? Aku tidak salah. Bangsat. Kamu lihat baik-baik. Dalam 3 hari, lebih dari 20 pemasok memutuskan kontrak dengan kita. Belum lagi mitra kerjasama lainnya. Ada yang ikut-ikutan, ada yang menunggu dan melihat. Semua ini gara-gara kamu. Hi Xiao, demi seorang perempuan, kau pertaruhkan seluruh keluarga Hi, apakah itu sepadan? Kakek, perkataan Anda tidak tepat. Situasi keluarga He saat ini bukan disebabkan oleh seorang perempuan. Kesalahan yang diperbuat He Lingzhou harus mendapat hukuman. Aku hanya mempercepatnya saja. Kamu. Bagaimana bisa keluarga He memiliki keturunan terkutuk sepertimu? Hi Xiao. Kalau bukan karena keluarga He, kau, He Xiao, masih akan hidup di kumuh dan berebut makanan dengan anjing liar. Jangan jadi orang yang lupa daratan. Justru kalian yang lupa daratan. Dulu kan kalian yang memohon aku kembali ke keluarga He. Kalian yang melupakan jasa. Dulu kan kalian yang memohon aku kembali ke keluarga He. Aku penuhi permintaan kalian, membesarkan He Corporation. Kalian harusnya berterima kasih padaku. Bajingan, diam. Kakakmu memang bersalah. Di dalam keluarga, kau mau menghukumnya seperti apapun boleh. Mengirimnya ke pulau terpencil seumur hidup pun aku takkan berkata apa-apa. Tapi kenapa kau harus menyeret He Corporation ikut terseret? Dia melanggar hukum. Harus dihukum sesuai hukum. Orang-orang yang dia fitnah dan korbankan, keluarga He harus membela nama mereka. Baik. Ambil hukum keluarga. Hi Xiao, katanya tulangmu keras, ya? Hari ini aku akan Menguliti daging. Aku ingin lihat sebenarnya tulangmu terbuat dari apa. Hajar habis-habisan. He Xiao. Jangan salahkan kami kalau nggak kenal ampun ya. Ini semua salahmu sendiri. Berhenti. Kalau kamu pukul dia sekali lagi, aku akan, sebagai satu-satunya yang selamat dari keluarga Zong, gelar konferensi pers. Biar memalukan keluarga He.
Papa, kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Keluarga Zong kan keluarga terpelajar? Kok bisa mendidikmu jadi nggak tahu aturan? Ini urusan keluarga kami, keluarga He. Kamu punya hak apa buat bicara? Kalau begitu, kalian yang melindungi cucu yang sudah menghabisi nyawa dan melanggar hukum, aturan macam apa yang kamu bicarakan? Kalau bukan karena kalian terlalu mementingkan reputasi, He Lingzhou juga nggak akan semena-mena seperti ini. Orang tua dan kakak perempuanku juga nggak akan mati tragis. Bicara soal aturan di depanku, pantas nggak sih kalian? Hi Xiao, sudah begini keadaannya. Aku kasih kamu dua pilihan. Hei Xiao, keadaan sudah sampai seperti ini. Aku beri kamu dua pilihan. Pertama, cabut gugatan. Umumkan kepada publik, semua ini adalah kesalahpahaman. Putuskan hubungan dengan keluarga He sepenuhnya. Bawa perempuan ini pergi sejauh-jauhnya. Aku. Hi Xiao, kamu lebih baik tinggal di keluarga He. Meskipun kamu meninggalkan keluarga He, aku juga tidak akan bersama denganmu. Yang memisahkan kita adalah kebencian darah yang tak terhapuskan. Jadi, kamu lebih baik tinggal dengan patuh di keluarga He. Kebencianku, Zhongling, aku sendiri yang akan membalas dendam. Aku tahu. Kamu bilang begitu supaya aku tidak susah tapi Lingling. Rumah pertamaku adalah pemberianmu. Kakek Anda mengajarkan banyak hal. Juga benar-benar mencintaiku. Tapi dibandingkan dengan cinta bersyarat, cinta tanpa pamrih lebih dihargai. Juga lebih berharga. Kamu. Kakak, jangan pergi, masalah ini belum selesai. Lingling, keluarga kita tidak akan terpisah lagi. Baik? Baik. Aku sudah beli tempat ini. Mulai sekarang, ini rumah kita. Ayah, aku mau ke toilet. Aku pulang. Ling pulang ya, hari ini jalan-jalan sama mama, beliin kamu rok nih, coba dulu, cocok apa enggak? Bagus nggak? Bagus. Cantik. Semua bukti sudah terkumpul. He Lingzhou juga sudah ditahan, tenang aja. Kali ini dia pasti nggak bakal lolos. Zhongling, dasar lonte. Ngejar-ngejar gue terus. Bikin gue jadi kacau begini. Nanti ya lo lihat. Sebelum gue pergi, gue pasti bunuh lo. Tidur lagi, yuk. Xiao. Tadi malam Xiaoyi jelas-jelas tidur di sini. Masa dia pindahkan Xiaoyi diam-diam pas Xiaoyi lagi tidur? Itu. Xiaoyi, bukannya kita janji mau ke taman hiburan hari ini. Jangan sampai telat. Cepat ganti baju. Aduh, gimana bisa Xiaoyi lupa hal sepenting ini? Mama, Papa, kalian juga cepat ganti baju. Kita ke taman hiburan. Lingling, aku capek banget semalaman. Bisa nggak kamu maafin aku?
Si pembohong. Nanti cincin ini mau dipakai di mana? Tergantung performamu. Nanti cincin ini mau dipakai di mana? Tergantung performamu nanti. Ayah, Ibu, kalian siap belum? Sebentar lagi datang. Nanti kita main mobil bumper, ya? Bagaimana? Xiao Yi, senang nggak? Cepat hindari. Hi Xiao. Hi Xiao. Cincinnya. 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 Hi Xiao, kamu tidak boleh mati begitu saja. Aku mau kamu hidup. Aku mau kamu hidup, He Xiao. Aku mau kamu hidup, He Xiao. He Lingzhou melakukan pembunuhan berencana dengan keadaan yang memberatkan dihukum mati dengan ditembak segera dieksekusi. Toko perlengkapan ibu dan bayi Zhong resmi dibuka. Selanjutnya, mari kita sambut pendiri Zhongling untuk berpidato. Susu formula Zhong pernah menjadi pilihan utama para ibu. Tapi juga pernah difitnah orang. Hingga jadi susu beracun yang dibenci semua orang. Tapi hari ini saya bisa dengan tegas memberitahu kalian semua. Orang jahat yang dulu memfitnah Zhong sudah dihukum oleh hukum. Sekarang di bawah kepemimpinan saya Zhong akan hadir dengan wajah yang sama sekali baru kembali muncul di hadapan kalian semua. Tapi sehat, aman, dan bernutrisi. Akan tetap menjadi kata yang mewakili susu formula Zhong. Ayah, aku kasih tahu diam-diam ya, di perusahaan Mami datang banyak kakak ganteng. Mereka tampan dan lebih muda dari ayah. Kalau ayah terus tidur di sini, Mami bisa diambil orang loh. Memang anakku yang paling paham aku. Kamu tiduran di sini nggak tahu juga kapan bisa bangun. Siapa tahu aku benar-benar pergi dengan cowok ganteng mana gitu. Ayah. Dokter, ayahku sudah bangun. Ling Ling. Ling Ling. Kamu bilang akan bertanggung jawab padaku. Ling Ling. Maukah kau menikah denganku? Baik,